Hukum laki-laki yang sibuk dengan persiapan MTQ, persiapan tabligh akbar, tapi tak sholat. Bahkan bekerja di saat orang sedang sholat. Tujuan MTQ, hakikat MTQ supaya orang baca Quran. Betul. Isi Quran itu apa? Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Inti dari pengajian itu adalah Ustadz menyampaikan pesan. Apa pesan Ustadz tadi? Laksanakan sholat. Maka orang yang sibuk memasang tenda, sibuk mengurus tapi tak sholat, sama dengan orang yang merobohkan bangunan yang sudah kokoh dan kuat. Oleh sebab itu bertobatlah, berhenti sholat. Karena sholat tidak akan ada makna orang ibadah lain. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kenapa ini cantik tenda ini? Karena tiangnya kokoh. Kalau tiangnya ini lapuk tiang ini sudah lama hancur ini. Apa tiangnya? Sholat. Mudah-mudahan panitia semuanya sholat. Jangan-jangan kita melalaikan sholat. Oh, belum lagi. Tapi saya sholat asar sudah jadi. Saya jamaah takbir. Saya pikir nyindir saya pula tadi. Waalaikumsalam. Tadi amal yang kemudian amal doa. Apakah itu masih amal yang selalu doa anak yang akhirnya? Ibu kalau mendoakan saya, sampai tak doa ibu saya? Sampai. Kita tak ada hubungan. Bapak kalau mendoakan saya sampai apa tidak? Sampai, tak ada hubungan. Makna anak soleh itu bukan membatasi hanya doa dia yang sampai. Makna doa anak soleh itu artinya amal Abdul Somad ada 3 yang tetap mengalir. Ceramah Abdul Somad ini amal dia apa tidak ini? Amal. Kalau Abdul Somad ngasih semen, ngasih batu bata, itu amalnya apa tidak? Amal. Anak Abdul Somad itu anaknya itu amalnya apa tidak? Kalau anak itu bukan amal saya tengok aja bini saya, mungkin lahir anak saya itu. Nah, begitu kasarnya, mohon maaf, beri maaf. Jadi makna anak tadi jangan diragukan. Ustaz, kami ini tak punya anak, cuma anak angkat. Mengalir. Anak tiri, mengalir. Anak orang, mengalir. Mengalir. Jangan takut tentang masalah. Yang tak punya anak, jangan takut. Anak asuh, anak yatim. Makna hadis itu mengatakan anak soleh artinya amal kita nih putus, tapi ada 3 amal kita. Sedekah itu amal kita, anak itu pun amal kita, dan ilmu yang kita ajarkan itu pun amal kita. Bisa dipahami? Insyaallah. Wallahu a'lam. Salat istikharah hampir 2 tahun. Wah, hebat. Tapi belum juga Allah kabulkan jodoh saya. Ada kawan saya salat wajib pun dia tak jelas. 2 bulan langsung dilamar. Pertanyaannya di mana kekurangan saya, Pak Ustaz? Ini bukan bertanya, curhat ini. Allah itu kalau ngasih menurut kemauan kita, menurut kemauan dia. Kemauan dia. Allah itu ngasih menurut selera kita atau selera dia. Jadi ada satu ibadah yang tidak perlu mengeluarkan air liur, bukan baca Quran, tidak perlu mengeluarkan keringat, bukan tawaf dan sa'i, tidak perlu mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tidak perlu mengeluarkan darah karena bukan fisabilillah, tidak perlu mengeluarkan uang karena dia bukan infak sedekah. Diam saja. Apa itu ibadah yang tertinggi? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Mudah saja. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus
bisa pula bertemu di dunia. Cobalah tanya ibu sama bapak nih, semua punya cerita, bisa manusia ini banyak, tak sama ceritanya. Pak, ya, gimana bapak cerita sama ibu? Tak usah Ustaz tanya, kenapa? Salah sambung dulu Pak Ustaz. Bu, gimana cerita sama bapak? Ada saja skenario Allah membuat cerita yang luar biasa. Ada yang salah bertamu, ada yang nengok kakaknya nampak adiknya, macam-macam cerita itu. Oleh sebab itu saudaraku, sesungguhnya ada rencana Allah yang lebih indah. Tapi setelah usaha, ikhtiar. Itulah gunanya silaturahim, berkenalan. Ustaz Somad ada tak stok? Ada sih. Banyak jamaah-jamaah kita. Ada laki-laki yang bingung mencari perempuan, ada perempuan yang bingung mencari laki-laki, dijumpakan sama Ustaz. Tapi Ustaz itu bukan mak comblang. Jumpa, Ustaz, kenalkan saya sama anak Pak Haji anu itu Pak Ustaz. Bisa? Datang kau nanti ke rumahnya ya? Iya. Tapi perempuan itu tak tahu. Karena kalau perempuan itu tahu dia mau ditengok, tebal bedaknya tak sama macam kemarin. Nanti disuruh bapak tuh bawa air. Nah, bawakan dulu air teh manis tamu kita. Keluar dia dari kamar kan. Insya Allah Allah akan pertemukan, tapi dengan syarat sabri wassalah, banyak-banyak sabar dan salat. Apakah rezeki itu diatur Allah? Ya. Apakah umur itu diatur Allah? Ya. Apakah mati itu diatur Allah? Ya. Mungkinkah ada orang lain intervensi di luar pengaturan Allah? Tidak. Lalu kenapa risau? Itu bukan pertanyaan saya, itu pertanyaan Ibrahim bin Adham tentang orang yang ragu, risau. Ditanya Ibrahim bin Adham, apakah rezeki diatur Allah? Betul. Apakah umur diatur Allah? Iya. Apakah pertemuan diatur Allah? Iya. Adakah intervensi di luar selain kuasa Allah? Tak ada. Kenapa engkau risau? Iya juga ya. Apakah akan merusak akidah orang yang bercanda dengan mengatakan jika mati anak Adam, kafankan dengan kain kafan yang usang, supaya malaikat penanya keliru, menyangka mayat itu sudah lama dan tak ditanya lagi. Nanti kalau aku mati, carikan kain kapan yang lapuh, lalu gulunglah aku kain kapan itu, masukkan ke liang lahat, supaya waktu malaikat nanti meriksa, ditengoknya, ini dah lama nih, tak usah kita periksa. Kira-kira sanggup tak kau jumpa dengan malaikat nanti? Kira-kira yang sudah menyebarkan cerita-cerita ini untuk lucu-lucu di kedai kopi, untuk ceramah supaya membuat orang ketawa sakit perut. Dalam ceramah saya pernah tak saya buat ceramah macam ini? Tidak pernah. Karena saya takut jumpa malaikat mungkar nakir nanti. Kau yang bercerita macam ini dulu kan, katanya. Yang sudah pernah bercerita, taubatlah Pak, berhenti. Malaikat itu udni ajnihatin, bersayap, masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Dipukulkannya martilnya sekali, tenggelam kita masuk sampai ke bumi, lapisan ke-7. Kenapa tak mati orang yang cerita ini, yang ngejek-ngejek malaikat ini, kenapa tak mati dia? Karena Allah masih sayang, dikasih umur supaya dia bertaubat. Satu hari malaikat maut menengok muka kita 70 kali. Malaikat maut mendatangi muka bapak, mendatangi muka ibu 70 kali. Cuma tak nampak 70 kali. 70 kali. Apa kata dia? Ya Allah, aku cabut nih. Jangan dulu. Waktu kau sedang cerita ngejek-ngejek, malaikat itu ketawa. Kata malaikat, ku cabut ini. Jangan dulu, kata Allah. Jangan dulu. Nanti sampai masanya baru dia rasakan. Oleh sebab itu taubat. Jangan ngejek-ngejek malaikat. Kalau mau melucu-lucu banyak cerita lain. Jangan lucu-lucukan malaikat. Kalau mengejek-ejek, jangan cerita Nabi, jangan cerita Allah, jangan cerita malaikat. Karena tak sanggup kau akan menahankannya nanti. Mati dalam keadaan su'ul khatim. Bagaimana hukumnya jika kita takziah, sedangkan almarhum itu orang lain, apakah pahala sampai kepada almarhum?
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kalau kau lewat di makam Baqi di samping Masjid Nabawi, keluar masuk dari pintu Babus Salam laki-laki, keluarnya tembus itu lurus, nama pintunya Babul Baqi, pemakaman Baqi. Kalau lewat di Baqi, ucapkanlah salam, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqlimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau dibacakan doa itu sampai tak pada orang di Baqi itu? Ada hubungan kita sama orang Baqi itu? Mana ada? Dia Arab, kita Arab cemas. Kita Arab maklum. Itu menunjukkan bahwa doa orang Islam sampai. Maka jangan ragu, tahlil, takziah sampai pada orang mati. Sampai. Tapi ini Pak Ustaz, hadis, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amalnya putus, kecuali 3. Waladun salihun, ilmun yuntafa'u bih, shadaqatun jariyah. Ini orang tak paham hadis. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad ini putus. Bukan amal bapak ibu putus ke saya. Amal bapak ke saya putus apa tidak? Tidak, Bu. Kalau putus amal bapak, macam mana ada sholat jenazah? Sholat jenazah itu amal saya apa amal bapak? Amal ibu bapak. Saya udah mati dah. Tapi amal saya dulu ada 3 yang tetap mengalir. Yang pertama, Abdul Somad ceramah-ceramah diamalkan oleh jamaah, mengalir. Yang kedua, rupanya Abdul Somad peletakan batu pertama, mengalir walaupun sebiji batu. Apalagi yang satu sasmen. Yang ketiga, anak Abdul Somad, Mizian Hazik Abdillah, berdoa dia di tengah malam, mengalir. Bukan maknanya amal orang lain tak mengalir. Amal saya putus kecuali 3, tapi amal orang tetap mengalir. Jadi jangan ragu tentang ini. Apa saja yang mengalir itu Pak Ustaz? Bacaan Quran mengalir. Mana dalilnya? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakiku ujung Al-Baqarah. Riwayat lain, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kakiku bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis. Itu menunjukkan amal orang hidup baca Quran sampai, doa sampai, sedekah sampai, haji sampai, kurban sampai. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqil ma, kasih air minum. Buatkan sumur bor untuk almarhum. Tempat kita jangan kasih air lagi, atas air, bawah air, banjir. Apa yang perlu dia kasih. Di pondok pesantren ini apa yang perlu? Perlu kalian air? Tidak apa, banyak udah air. Apa yang perlu? WC, ya kasih WC. Kemarin di Palembang, bantuan dari alumni 52 unit WC. Oh, bagus. Apa yang paling diperlukan orang? WC ini sangat diperlukan di pesantren. Berapa anak-anak yang kebelet tertolong? Man yassara al mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang, dimudahkan pula urusan dia. Itulah urusan yang paling tersulit di dunia. Dilepaskannya urusan orang. Bagus sekali. Bapak-bapak yang ketawa berarti pernah mengalami. Nah, jadi ceritanya Pak, bacaan Quran sampai, bacaan doa sampai, jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tak ada hubungan sama dia, karena berdasarkan hadis Nabi. Adapun hadis yang mengatakan tak sampai adalah amal yang mati itu yang lain putus-putus. Amal saya putus, tahajud saya putus, witir saya putus, sholat saya putus, tapi amal orang tetap mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memuji, memuja dan menyanjung manusia itu termasuk menyembah berhala? Selama saya di sini tadi, ada saya puji-puji pejabat-pejabat. Ada saya puji melambung, buat bapak yang ganteng, yang ini, yang itu, yang ini. Habis itu melambung, hilang ditelan. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Sampaikanlah nasihat walaupun orang marah.
Nabi dulu kalau dia dipuji-puji diambilnya pasir. Nabi kalau dipuji-puji diambilnya pasir, dilemparkannya muka. Maka ibu siap-siapkan pasir. Kalau ada orang muji-muji, apa Ustaz Somad tak mau dipuji? Tuh ditulis besar-besar, profesor, doktor. Dulu saya mengatakan jangan tulis detail, tulis saja UAS, Ustadz Abdul Somad. Lalu kenapa panitia menulis Abdul Somad? Karena banyak juga Abdul Somad yang tukang jual obat kuat. Untuk membedakan Abdul Somad yang itu dengan Ustadz Abdul Somad, maka ditulis panitia supaya orang tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, bukan Ustadz eceh-eceh. Karena mereka ngejek-ngejek di internet. Apa tuh? Ustadz pelawak. Apa tuh? Ustadz lucu-lucu. Aku lucu-lucu aja jadi profesor. Bagaimana kalau aku serius? Nanti saya betul serius bicara masalah hadis 600 halaman, kok pengsan. Oleh sebab itu maka selama ada tujuan niatnya baik. Tapi kalau hanya untuk memuji orang, melambung-lambungkan orang, maka pujian adalah bagian daripada masuk orang kepada riya, kepada sum'ah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya dan sum'ah ini, insyaallah. Amin. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri? Suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat. Selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas. Gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayahku udah. Bapak itu pun katanya udah macam anakku. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adikku ya. Banyak orang ini menganggap masalah sholat aku ikut Allah, masalah puasa aku ikut Allah, tapi masalah pergaulan ini aku lebih tahu daripada Allah. Ya. Ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab, enggak. True story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula perginya? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup, lepaskan baik-baik. Istikharah dulu. Kasih waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi. Tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan. Membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman use it yang sudah dipakai orang lain. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik. Karena tak ada laki-laki yang bisa. Kalau ada laki-laki yang bisa menerima, mungkin ada, tapi saya belum jumpa lagi. Mungkin ada yang bisa. Kau terima dia? Saya terima Pak Ustaz. Kenapa kau terima? Karena saya lebih banyak pula dari itu lagi. Bisa jadi. Nah, oleh sebab itu,
Oke lah, kita husnuzan, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Tapi kalau bisa kau terima, jangan kau ungkit-ungkit, jangan kau ungkap-ungkap, tutup. Mestinya kau tak perlu buka buku diariku, hanya akan menambah lukamu. Lagu Krisdayanti. Nanti kalau mau upload, tolong tutup itu. Oleh sebab itu, maka kalau terima dengan baik. Tapi kalau tak terima, lepaskan dengan baik. Sampaikan ke hakim, hakim akan menjatuhkan talak. Hakim akan menjatuhkan talak. Tak bisa talak di rumah, hakim nanti akan menjatuhkan. Laki-laki menjatuhkan, tapi resminya menurut hukum, maka hakim. Oleh sebab itu, maka mudah-mudahan kita terselamatkan dari perbuatan-perbuatan macam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah sah salat waktu jika imam tak tepat makharijul hurufnya dalam rukun bacaan Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang kalau Fatihahnya tak betul, makharijul hurufnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid, bukan bismillahirrah. Ini guru-guru hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu dipegang dada tak bergetar. Kalau dipegang dada bergetar, huruf besar bergetar. Kalau huruf kecil, kalau mengajar gosok gigi dulu, jangan sampai jamaah itu pingsan. Alhamdulillahi Rabb. Oranya tafkhim tebal, bukan ro, bukan oro. Alhamdulillahi Rabbil Ain di dalam, bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasdid lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Iyanya panjang. Iya pakai tasdid, bukan iyaka. Banyak juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ha besar, ih bergetar, ih sa tebal, bukan sin, bukan sa. Ihdinas siratal mustaqim. Qa di sini. Siratal ladzi, bukan za, bukan ja, bukan za, za. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Mohon maaf Pak Ustaz, kenapa gigi tinggal di rumah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan G. Ghairil maghdubi, tebal. Ghairil maghdubi alaihim. Ulang sekali dha. Waladdallin. Amin. Dengarkan bacaan Al-Fatihah. Saya pergi ke Palembang, datang petugas di airport mengejar saya di belakang. Saya sangka saya dicurigai bawa narkoba, atau saya dicurigai bawa virus corona. Dikejarnya dari belakang. Ustaz, ada apa? Bisa kita ke pinggir sebentar? Oke, jangan sampai ditengok orang. Ada apa? Dengarkan Fatihah saya Pak Ustaz. Minta dengarkan Fatihah. Baca. Pegawai di airport, duitnya banyak, orang kaya, masih mau minta dengarkan Fatihah. Ini susah, miskin, melarat, sombong, lewat kita cuek aja deh. Boleh tak salat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak Isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 salat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam. Sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak.
Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1. Mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Imam Hambali sholat dari Isya sampai subuh. Nabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kakinya. 1 rakaat masuk surga. Kau masuk surga. Ya Allah, di kaki 5-nya pun tak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Mohon nasihat pencerahan Ustaz makmum yang tiap hari masbuk. Hobi pula masbuk. Di sholat salah fardu, padahal beliau imam yang ditunjuk untuk sholat fardu lainnya. Ini ada masalah. Ini bukan masbuk, ini merajuk ini. Merajuk deh ini. Datangi baik-baik, Pak Imam. Kenapa Bapak selalu masbuk? Kenapa? Tanya. Mungkin dia tak mau maju lagi, merajuk. Maka ditunggunya udah maju, baru dia datang. Ini bukan masalah agama, ini bukan masalah hukum halal haram. Saya selalu menjawab haram, halal, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunnah. Orang merajuk datang baik-baik, tanya baik-baik. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hanbal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain di Ihya Ulumuddin ini nama kitab, nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud, sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 tu aja ingat dia, yang 2 tu tak ingat. Makanan orang beriman tu, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini, jadi amal soleh.
Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, ambil ini, usah kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang.